Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi OA itu adalah penyakit degeneratif rawan sendi. Jadi ada proses degeneratif, proses penuaan di situ. Itu yang secara per definisi. Jadi OA itu penyakit degeneratif rawan sendi yang mengenai tulang, ya, yang pada hasil pemeriksaan radiologis itu kelihatan penyempitan dari sela sendi, kemudian adanya muncul osteopit atau tulang muda, atau adanya erosi daripada kartilag. Jadi penipisan daripada kartilag, itu yang khasnya. Dan dia berhubungan dengan usia biasanya, makanya bilang ada OA primer, ada OA sekunder. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi OA itu ada derajatnya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah, untuk tahap ringan kita bisa memulai dengan terapi OANS, oral antiinflamasi non steroid. Apakah itu dari paracetamol, apakah itu pemberian misalnya caltrofen, apa misalnya meloxicam, itu masih bisa kita pilih. Nah, tapi pada yang tahap moderate ya, itu kadang-kadang sudah respon dari anti nyeri ini sudah tidak terlalu maksimal ya. Jadi pada tahap moderate itu biasanya kalau kita hanya memberikan anti nyeri, itu efek sampingnya yang lebih banyak biasanya. Maka saya sarankan majulah ke tahap namanya injeksi intraartikular. Karena di situ masih ada tempat pemberian injeksi, apakah pilihannya asam hyaluronat atau pemilihannya kortikosteroid. Jadi pada tahap moderat lah kita pemberian mulainya. Nah, kalau yang berat, nah itu mungkin tidak respon lagi dengan injeksi intraartikular, maka pilihannya mungkin perlu ke bedah. Jadi tahap-tahap itu yang kita nilai. Iya. Jadi tadi sudah saya kemukakan sedikit bahwa ada derajat dari tingkat keparahan OA ini, ringan, sedang, berat. Nah, pada tahap berat biasanya kita konsul ke bedah. Itu kapan kita katakan berat? Misalnya satu, pasien sudah dari hasil radiologisnya sudah sela sendinya sudah menutup. Ya. Kemudian osteopitnya sudah muncul di mana-mana. Dan yang terakhir adanya erosi. Nah, ini biasanya sudah terjadi perlengketan antara tulang daripada femoral dan tulang daripada tibia. Yang ini akan sulit kalau kita hanya memberi terapi, baik itu terapi oral ataupun terapi injeksi intraartikular. Maka pemilihan konsul ke bedah itu kalau derajat berat. Jadi derajat 4 kita sarankan itu ke bedah. Ya, pilihan itu obat tetap pada kondisi pasien dan dokter yang melakukan. Nah, obat suntik tadi ada golongan steroid, ada golongan asam hyaluronat. Biasanya dokter akan lebih tahu ini pilihannya golongan steroid atau asam hyaluronat. Cuma kalau untuk ke bedah setahu saya karena ini udah derajat berat, biasanya itu golongan dari asam hyaluronat karena dia sebagai lubrikan ya, pelumas. Jadi itu terapi viskosuplemen namanya. Jadi biasanya kalau ke bedah itu sudah ke golongan yang asam hyaluronat. Ya, ini sering jadi pertanyaan ya dari beberapa peserta kalau kita adakan pertemuan begini. Biasanya kalau OA itu tadi kita ada yang primer, ada sekunder, ada berhubungan dengan usia. Ya, OA lebih dominan pada usia tua, 40 sampai 60 tahun itu sering dapat OA. Kemudian kalau OA biasanya itu ada dari gambaran keluhan kalau dari anamnesanya ya tadi ada kaku pagi, ya kaku itu kurang dari 30 menit, ya bunyi kertak-ketuk, krepitasi, itu bagian dari OA. Ya. Kemudian kalau dia RA, dia biasanya usianya nggak harus tua. RA makin tua usia makin jelek kondisinya, prognosisnya jelek, itu bedanya. Kalau OA memang usia tua ya kalau kita bilang ya namanya udah tua, udah wajar gitu. Tapi RA dia biasanya dari usia muda udah dapat, semakin dia tua makin jelek prognosisnya. Kemudian OA itu ada namanya panus. Jadi panus itu muncul pada pinggiran daripada sendi yang terkena, dan biasanya sendi yang sering terkena itu proksimal. Kalau OA itu sering distal, yang di bawah ini. Jadi kita kan anatomi begini. Jadi ini distal, paling bawah. Ini proksimal dan ini sering pada RA. Kalau ini sering pada OA dan ini keras. Kalau pada RA dia lembut, lunak, soft namanya. Jadi perlunakan ini karena apa? Kartilagonya yang rusak, sinoviumnya yang rusak. Ya, kalau pada RA itu sinoviumnya yang rusak. Kalau pada OA
kartilagsnya yang rusak, itu bedanya. Kemudian ada tangan mengalami pelekukan, itulah namanya Swan neck pada RA. Ya, jadi pada orang-orang yang sudah menderita RA agak lama itu kelihatan itu tangannya sudah mulai melengkung gitu ya. Jadi tangan seperti penari Bali kalau istilah saya. Kemudian dari thumbnya ini jelas sekali melengkungnya itu memang begini. Ini yang khas biasanya pada RA. Nah, yang itu tidak dijumpai pada OA seringnya, jari yang mengalami pelekukan gitu. Nah, OA biasanya juga sering pada sendi-sendi besar, lutut, panggul, shoulder, bahu ya. Walaupun ada OA manus, tapi RA lebih sering sendi-sendi kecil dan biasanya kiri kanan. Itu khas juga pada RA. Jadi kanan kena, kiri kena. Jadi kalau OA biasanya cuma unilateral, hanya satu. Walaupun suatu saat nanti yang sebelah lagi mungkin bisa kena. Tapi pada RA dia bisa bersamaan. Itu khasnya. Dan kaku paginya itu khas. Dia lebih dari 30 menit. Malah setengah jam, 30 menit malah. Ya, jadi kaku pagi nggak bisa merilekkan, mengkontraksikan jari-jarinya. Itu khas pada RA. Dan itu jarang didapat pada OA. Itu mungkin yang bisa orang awam bisa buktikan sendiri di rumah. Kalau dia sedang bangun pagi, kakunya bagaimana. Kalau kakunya hebat sampai nggak bisa fleksi kontraksi begini, ya. Kemudian lebih dari setengah jam, pikirkan ini suatu RA. Dan apalagi kalau kenanya kiri kanan, itu makin khas. Tingkat keparahan OA itu yang pasti OA itu kok nggak diobati makin parah. Ya, jadi tetap kita walaupun pengobatannya itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk supaya gerak sendinya tetap bisa dilakukan, ya, aktivitas sehari-hari kita bagus, yang paling penting kualitas hidup kita. Jadi tingkat keparahannya itu bisa kita lihat dari performa pasien, ya, kadang cara jalannya bagaimana, ya. Kalau tulang belakang bagaimana dia masih bisa tegak lurus enggak apa tidak, itu juga bisa jadi panduan kita dari anamnese ya. Kita tanya misalnya kaku pagi hebat atau dia nggak bisa bergerak sama sekali. Dan yang paling bisa menentukan tingkat keparahan itu biasanya dari radiologi. Dari ronsen itu akan terlihat osteopit yang sudah rapat, osteopit yang banyak, selah sendi yang sudah rapat, ya. Kemudian tulang rawan sendinya sudah menipis hebat. Nah, itu yang paling bisa menggambarkan apakah ini derajat yang berat atau sedang. Karena rasa nyeri pada OA tidak berbanding lurus dengan tingkat keparahan. Jadi itu sudah dibuktikan dari beberapa literatur bahwa nyeri yang hebat belum tentu OA-nya pun hebat. Nah, itu satu kunci juga. Jadi jangan berpikir bahwa udah saya nggak bisa jalan ini dokter. OA itu udah makin berat, belum tentu. Karena memang di situ ada faktor psikis, ya, kejiwaan orang juga ada di situ. Kemudian berat badannya juga, kok makin gendut dia, makin beratlah tompangan. Padahal secara radiologis juga tidak membantu bahwa ini derajat berat gitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan. Ya. Memang sering kita dengar OA itu OA lutut pemahaman masyarakat. Padahal OA itu bisa di mana-mana, walaupun dia lebih khasnya di tulang-tulang besar. Jadi kayak lutut, panggul, tulang belakang, shoulder, bahu ya, dan bisa ke jari-jari. Nah, sekarang hari inilah saya sekalian memperkenalkan bahwa OA itu bisa di mana-mana. Bisa lutut, bisa panggul, bisa tulang belakang, bisa bahu, bisa jari. Membedakannya tentu tadi adanya pengerasan daripada distal kalau tulang di tangan ya. Kalau di panggul akan kelihatan ada penyempitan selah sendi ya, kemudian adanya erosi daripada tulang-tulang kaput femorisnya yang dilapisi dengan asetobulum itu ya. Kemudian kalau di tulang belakang itu orang sering bilangnya saraf kejepit. Jadi itu yang harus kita luruskan. Ya, karena sebenarnya bukan saraf kejepit, OA-nya itu menekan daripada diskus-diskusnya, akhirnya jepitnya, sarafnya juga jadi tekan, itu sebenarnya. Jadi saraf kejepit itu kalau kita bahasa kita itu ya OA biasanya sering OA lumbal. Yang kadang-kadang kalau pergi ke dokter, itu saya sakit apa? Saraf kejepit. Yang sebenarnya sarafnya itu mengalami penyempitan akibat dari diskus daripada tulang belakangnya itu merapat. Nah, itulah yang disebut dengan OA lumbal, yang itu bisa dilihat secara radiologis.
Baiklah, demikian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam edukasi.